Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awidarin Alfarizi dari kelas 2D NPM 22150309195. Di sini saya akan menjelaskan teknik overheat. Teknik overheat dalam bulu tangkis merujuk pada sebuah pukulan yang terlalu kuat atau terlalu tinggi sehingga melebihi batas yang ideal untuk pukulan tersebut. Dalam konteks bulu tangkis, overheat sering kali mengarah pada kesalahan karena shuttlecock atau cock terlalu tinggi atau terlalu jauh dari garis lapangan karena pukulan terlalu keras. Pukulan overheat di sini ada 4 macam, yaitu pukulan lob, pukulan smash, pukulan drop shot, dan pukulan flick. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pukulan flick. Pukulan flick dalam bulu tangkis adalah teknik pukulan di mana pemain dengan cepat menggerakkan pergelangan tangan untuk mengangkat shuttlecock dari bawah dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, pukulan lob. Pukulan lob dalam bulu tangkis adalah jenis pukulan di mana pemain mengirim shuttlecock dengan melambungkan tinggi ke udara, biasanya untuk mengatasi lawan yang berada di depan lapangan atau untuk mengubah ritme pemain. Yang selanjutnya, pukulan smash. Pukulan smash dalam bulu tangkis adalah pukulan yang dilakukan dengan sangat kuat dan dengan gerakan memukul dari atas ke bawah untuk mengirim shuttlecock ke arah bawah dengan kecepatan tinggi. Yang selanjutnya, pukulan drop shot. Pukulan drop shot dalam bulu tangkis adalah pukulan yang dilakukan dengan mengirim shuttlecock ke depan secara rendah, biasanya setelah mengambil shuttlecock saat masih di udara setelah melayang. Tujuan utamanya adalah untuk membuat shuttlecock jatuh dengan cepat di depan lawan, seiring kali di daerah depan lapangan sehingga membuat lawan kesulitan mengambil atau mengembalikannya dengan tepat. Nah, saya akan menjelaskan tentang pukulan underhit. Pukulan underhit dalam bulu tangkis merujuk pada situasi di mana shuttlecock tidak terkena dengan baik oleh raket, menyebabkan lintasan dan jarak yang tidak optimal. Ini seringkali mengakibatkan shuttlecock terbang rendah dan mungkin tidak mencapai jarak yang diinginkan atau menghasilkan pukulan yang lemah dan mudah diterima oleh lawan. Pukulan underhit di sini terbagi menjadi 4, yaitu return smash, lob clear, netting, dan service. Yang pertama, return smash. Return smash dalam bulu tangkis mengacu pada respon atau balasan yang dilakukan oleh pemain setelah menerima smash atau pukulan keras dan cepat dari atas dari lawan. Biasanya return smash dilakukan dengan mencoba mengembalikan shuttlecock dengan pukulan baik yang cepat dan terarah ke arah lawan, baik untuk menciptakan peluang serangan kembali atau untuk menjaga pertahanan. Yang selanjutnya, lob clear. Dalam permainan bulu tangkis, lob dan clear adalah 2 jenis pukulan yang digunakan untuk mengarah shuttlecock ke area tertentu di lapangan lawan. Yang pertama, lob. Pukulan ini mengarah shuttlecock tinggi dan jauh ke belakang lawan. Biasanya digunakan untuk memaksa lawan bergerak mundur. Yang kedua, clear. Pukulan ini juga mengarah shuttlecock ke bagian belakang lapangan lawan, tetapi dengan sedikit perbedaan dalam tujuan dan teknik. Yang selanjutnya, pukulan netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net atau jaring dengan tujuan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net di sisi lawan. Pukulan ini biasanya dilakukan dengan lembut dan presisi sehingga shuttlecock hanya sedikit melewati net dan jatuh tajam ke lapangan lawan. Yang selanjutnya, service.
Dalam permainan bulu tangkis, servis adalah pukulan awal yang digunakan untuk memulai setiap rally. Servis adalah aspek yang sangat penting karena menentukan jalannya permainan dan memberikan kesempatan untuk mengendalikan permainan sejak awal. Ada beberapa jenis servis dalam bulu tangkis, masing-masing dengan tujuan dan teknik yang berbeda. Yang pertama, servis pendek atau short service. Tujuan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan garis servis depan lawan. Teknik dilakukan dengan gerakan halus dan shuttlecock dipukul dengan sedikit tenaga agar melewati net dan jatuh di area depan lawan. 2. Servis panjang atau long service. Tujuan mengarahkan shuttlecock ke bagian belakang lapangan lawan. Tekniknya ini dilakukan dengan pukulan yang lebih kuat, biasanya menggunakan forehand untuk mengirim shuttlecock jauh ke belakang lapangan lawan. Yang selanjutnya, flick service. Tujuannya mengecoh lawan dengan servis yang terlihat seperti servis pendek. Tekniknya ini dilakukan dengan gerakan cepat dan tiba-tiba, seringkali menggunakan teknik backhand. Yang selanjutnya, drift serve. Tujuan mengarahkan shuttlecock dengan cepat dan mendatar melewati net sehingga lawan kesulitan untuk bereaksi. Tekniknya dilakukan dengan pukulan cepat dan mendatar, seringkali digunakan dalam permainan